Show stand up komedi gue yang terbaru, Cerita Anehku, akan hadir di Bali, Pontianak, Bandung, Surabaya, Samarinda, dan Medan. Penjualan tiket dibuka tanggal 28 November 2025 pukul 2 siang WIB di www.ceritaanehku.com. Sampai bertemu di kota tersebut. Hari ini bersama Gofar Hilman, terima kasih udah mampir ke sini. Temen nongkrong gue Raditya Dika. Iya, temen nongkrong. Ini apa nih maksudnya? Ini biar seru aja. Raditya Dika gitu. Kalau gak ada dia tuh kayak nongkrongan hampa gitu. Idi. Lagi di bar gitu. Lagi di bar. Balik. Bubar nongkrongan. Ya emang di duck down itu sih gue. Iya waktu gue ada kan? Ada. Iya ada. Hati-hati lu ada. Tapi lu pernah ke bar? Pernah dong. Pernah. Sumber pasti pernah dong. Gue waktu itu ke Blowfish. Wah anjing. Pernah. Yang sekarang? Enggak yang sekarang. Sekarang belum enggak. zaman dulu. Sekarang enggak. Iya. Terakhir kali gue ke bar. Kalau ini bar bukan. Gue pernah ada show di sebuah kota. Terus di hotel paling atas. Itu ada tempat orang nongkrong. Ada gitu. bandnya. Tapi ada alkohol. Lounge jatuhnya. Lounge ya. Yeah. Oh bedanya apa? Lounge sama bar? Kalau lounge tuh ada masih bisa dining kan. Dan Dining proper. Oh bisa makan? Iya, Oh di bar gak bisa makan? Proper. Ya paling cemilan lah. Masa? Iya. Masa dibedainnya dari makanan? Iya bener. Kalau bar tuh, tapi bisa ada kayak dining and bar ada. Tapi kalau bar bener mah cuma cemilan doang. Paling kentang. Oh iya. Iya, kalau yang lounge kan proper makanannya. Oh, tapi selalu ada musik. Selalu. Live band? Enggak juga. Oh, enggak enggak. juga. Biasanya kalau misalnya DJ doang atau kayak playback doang bisa juga. Kalau lounge berarti cocok buat gue. Karena gue enak di situ. Gue seneng di situ. Gue ngeliatin orang main band. Yeah. Di Fairmont ada yang ini Blue Note apa Note itu dari Jepang, ada franchise dari Jepang, bar jazz gitu. Lounge jazz. Iya itu banyak tuh sekarang lagi in tuh. Iya. Di Lotte juga ada bar jazz segala macam. Bar tapi masih speak easy buat ngobrol kan. Speakeasy itu apa? Bisa ngobrol kayak gini. Emang di tempat lain gak bisa ngobrol? Lu dari mana lo? Wah dari ini dari sini ya gitu. Itu diskotik bro. Ya, tapi bar juga ada kayak gitu. Hah? Ada speak easy bar, ada kalau bar biasa tuh masih ngobrolnya masih kenceng-kencengan. Tapi kalau speak easy bar itu bisa ngobrol kayak gini. Oke. Yeah. Nah, dulu gue pernah bikin film judulnya Single. Tahu gua. Terus ada adegan di itu bar berarti. Itu bar ya? Itu bar. Itu bar. Cuman gue udah ngeliat, gue udah reki. Tapi gue rekinya nggak pas lagi ada keramaian orang di bar itu. Yeah. Itu di Kuningan tuh. Gue lupa nama tempatnya apa. Nah jadi gue nggak bisa ngebayangin. Gue nggak bisa ngebayangin suasananya tuh kayak gimana. Gue nggak kebayang. Yeah. Tapi gue tahu tempatnya. Oke. Nah itu ada sofa bulat gini, Terus atasnya kayak ada tudung. Enggak ada apa sih ada. Aduh apa ya? Kayak lo nyender terus kayak ada tempat orang buat jalan apa gimana gitu di Oh, atas. buat dance. Oh, itu lo bisa dance di situ, bro. Itu bisa dance. Anjir. Lo bisa joget di atas kepala orang. Iya, bisa. Iya, biasanya sih kalau temen kita, kalau orang asing mah joget-joget ya kalau lagi mabuk aja. Oh. Tapi kalau temen kayak ya udah santai. Kalau orang asing kan enggak sopan ya. Iya. Takut kena pala atau ya Iya, enggak sopan lah. benar. Tapi penasaran gua. Di film-film kayak Hollywood segala macam. Adegan bar itu kan pasti kan rame kan? Iya. Iya, orang joget semua. Tapi dua orang si main karakter ini kan suaranya jelas. Iya. Itu dubbing apa semua orang diem, tapi dia yang ngomong. Yang Lo pura-pura nggak tahu apa gimana nih? enggak, figurannya tuh. Soalnya waktu itu gue pernah main yang sama si aduh gue lupa, Jessica Mila apa segala macam, ada adegan barnya. Itu masih ngomong orang. Dikit-dikit, tapi dikit-dikit. Enggak, kalau di gua Dari enggak. ambience. Kalau di gua enggak. Kalau di gua lu diam. Adegan-adegan bar, misalnya kan ada adegan gua sampai Vita tuh di bar tuh. Gua misalnya ketemu Pev, di belakang kan orang pada asik kan ngomong kan. Itu ngomong tapi enggak ada suara. Terus joget gini doang kan? Iya. Jadi biasa. Bener. Gitu. Kayak gitu emang. Kalau gua yang kemarin itu tuh figurannya boleh ngomong dikit-dikit. Tapi biar ada ambience gerak-gerak juga kayak gini-gini tuh. Masih ada mic-micnya gitu. Nah, berarti lounge gue anak lounge. Oh anak lounge gue. Hati-hati loh, bisa makan gue. Kan bedanya bisa makan sama gak bisa makan. Lu percaya gak? Di Australia gue punya I.O. party bro. Berat, respect. Serius gue. Apa? Party yang pernah lu bikin? Oke. Jadi waktu gue kuliah di Adelaide, gue diajak temen gue tuh jago graphic design. Gue bisa graphic design, gue ikut kelas-kelas graphic design, gue jago bikin poster lah. Terus itu orang ngajakin gue karena mau dia
dia tahu lah gue kreatif. Terus dia bilang, gue mau bikinin acara party nih buat gue gak percaya banget sih. Keluar dari mulutnya kan rada janggal. Gue mau bikin acara party nih, dia bilang. Bikinin konsep dong. Dia kayak gitu. Anjir, anak party banget gue. Minta bikin konsep ke lu? Iya, ke gue. Respect, ke gue. terus? Karena waktu itu gue udah punya blog, jago nulis. Dia tahu lah gue kreatif lah. Akhirnya gue bikinin bro. Ini acara party untuk orang Indonesia yang kuliah di Adelaide di Australia waktu itu. Oke. Judulnya R&B, atas an night, R&B-an night. Jadi kayak Arabian night tapi R&B-an. Kok geli sih? Itu keren tau. Itu keren tau. Kita bedah satu-satu ya. Oke, dari slogan R&B-an night. Iya. Tulisannya gimana? R&B. R&B-an. R&B, atas AN. Arabiannya dari mana? R&B-an night. Nih R&B kan gini, R&B-an kan, R&B-an night. Arabiannya nggak ada. Karena terus lu bilang Arabiannya gimana? Idenya dari Arabian Night, kan ada Arabian Night. Oh jadi R&B-an. Iya. Musiknya sama sekali gak ada Arab. Gak ada. Gak ada disco-disco Arab gitu. Gak ada. Cuma pure R&B. Iya, pure R&B. Karena R&B di zaman itu lagi oke dong. Oke. 2004, 2000. Oh iya. Ya Gue dong. ingat banget tahun segitu tuh semua pensi banyak R&B kayak T-Vive, Brown Sugar. Iya. Ya, pokoknya banyak banget deh. Nah, gue bikin sama temen gue. Temen gue ngajakin gue, terus gue kasih konsep. Lo tau gak kalau misalnya di buku-buku tuh Arabian Night. Nah kita kayak Arabian Night tapi ini R&B-an Night. Tapi keren kan? Keren dong. Indonesianya dapat. Iya dong. Iya, Indonesia dapat. R&B-an yuk gitu. Iya, R&B-an yuk gitu. Yeah. Nah, bro, gue bikin posternya. Yeah. Terus kita distribute di waktu itu zaman Friendster, ingat gak lo? Ingat. Yang apa nanya-nanya 5 hal soal gue itu. Betul. Kan itu suka di forward kan. Yeah. Nah ini kita forward di satu kota itu, di Adelaide itu, R&B Night akan diadakan di tempatnya gini. Pak, rame banget. Orang pada datang, semua orang Indonesia karena nggak ada yang pernah bikin. Oke. Nah gue karena buat gue tempat-tempat kayak gitu, tempat orang klub apa segala macam itu berisik. Oke, lu nggak suka? Gue nggak suka banget. Gue nggak bisa ngobrol, nggak bisa apa, berisik. Terus orang kadang pada minum apa segala macam. Gue nggak terlalu nyaman lah di tempat rame yang kayak gitu. Jadi gue tiketing bro. Berapa? Jadi gue lupa. Jadi gue yang di depan. Oh, lu bagian tiketing. Iya, gue di depan. Orang ini cap gitu. Tapi gue yang bikin. Gue cap. Tapi abis itu tau gak ternyata market yang dateng yang gue kaget ternyata orang Malaysia bro. Oke. Kenapa orang Malaysia? Gak tahu. Jadi kayak orang Malaysia kayak pengen ikut acara orang Indo gitu loh. Pokoknya karena mereka suka musik Indo atau segala macam. Jadi banyak orang Malaysianya. Datang tuh. Akhirnya gue punya temen apa segala macam. Ramenya tuh 50-100, 50-an ya? 50. Aduh. Tempatnya kayak segini 2 kalinya? Kayak Black Cat. Black Cat tuh di mana sih Black Cat? Di samping depannya PS ada bar ada lounge buat jazz kan, tahu kan Black Cat? Tahu. Oh, ya, segitu. Segede itu. Oke. Segede itu tapi kita bikin semua orang berdiri R&B-an gitu. Anjir. IO party, hati-hati loh. Iya, lagu yang diputar kayak si Jojo. Nah, gue nggak tahu tuh. Gue udah nggak tahu tuh lagu-lagunya. Gue kalau lagu gue nggak ngerti. Tapi gue ngeliat dari luar ada yang dibakar. Itu apa ya? Hah? Oh, flaming. Apa dibakar? Flaming, iya. Apa sih itu? Dia flaming gitulah. Jadi kayak dibakar susut gitu kan. Itu sebenarnya kayak gue nggak tahu ya bagi apa sih? Kayak kalau apotek kan farmasis, kalau bartender tuh namanya apa? Ya gitulah, ilmu-ilmu bartender tuh kayak menguapkan etanol sedikit gitu kan. Oh. Iya, jadi lebih soft di mulut, di tenggorokan. Itu nggak panas, maksudnya kebakar itu pas lo minum ya sebenarnya sih atraksi biar keren aja itu sih menurut gue ya. Cuma lo pribadi tuh suka gak sih kayak gitu-gitu? Apanya? Gue denger lo di podcast mana gitu lo bilang lo sebenarnya anaknya nggak suka party juga. Enggak. Oh enggak. Gue pasti itu kerja. Oh iya. Iya, ada masanya di mana suka banget datang. Tapi dari dulu ya waktu masih umur 20-an pun atau
18-an atau 19 datang ke situ, itu pasti occasional, entah itu kayak temen lagi birthday atau lagi emang diajak teman baik gitu kan, gue datang. Oke. Cuma untuk menyengajakan diri itu jarang sekali. Oke. Ya, tapi pernah dapat pacar yang memang suka. Nah akhirnya kebawa kan, karena dia yang pengen, ya udah gue ikut. Tapi untuk kayak sendiri datang gitu-gitu kayak enggak sih. Enggak ya? Enggak. Pertama kali lo masuk klub, ingat tapi? 18 tahun. Anjir. Oh enggak, ada Gila. SMA ya, 16 tahun tuh di fashion cafe. Itu masih di Sudirman tuh. Oh ada tuh fashion cafe. Ada fashion cafe apa gitu ya. Bukan Olala Sarinah ya? Kalau Sarinah seberang ya, seberang Sarinah. Itu lumayan legend tuh. Iya. Lumayan legend. Legend kenapa tuh? Tapi kalau gue nggak terlalu doyan, Dit. Ya lo gak terlalu doyan? Iya. Kenapa gue ngeliat lo kayak lo jago banget kayak gitu-gitu ya? Banyak orang salah kaprah, Mbak. Gofar tuh party animals. Enggak cuy, gue gak doyan. Gue lebih baik main PS di rumah sekarang nih. Tapi minum kuat, minum. Sekarang lagi occasional aja. Udah mulai kena gak liver apa segala? GERD kacau. Gue di endoskopi. Jadi esophagus gue tuh baret-baret di sini. Oke. Iya, terus diambil kayak sampel lambung. Iya, biopsi. Iya, takut ada apa yang penyebab Yang kanker lambung ganas-ganas gitu. lah. Ya, akhirnya nggak ada kan. Coba baret-baret aja. Terus kata dokternya, lo mendingan minum yang ini nih cuy, gulanya dikit ya. Kalau emang nggak mau berhenti minum pakai yang ini aja. Wih, Oh, dokternya peminum budak. juga. Dokternya peminum juga. Tapi ini udah lecet esophagus ya? Sini ya. Anjir. Berarti lo sering heartburn dong? Dulu iya. Panas. Dulu ya. Oh. Dan ternyata gue baru tahu dari parutan lobak itu membantu sekali. Oh, lo minum parutan lobak Iya, makanya tiap bisa pagi. hilang. Tiap pagi sebelum minum apa-apa atau makan apa-apa minum parutan lobak. Tapi rasanya, lu pernah makan lobak gak sih? Pernah, buat gue Perasaannya? enak. Enggak. Wah itu kayak ketek supir cuy. Ketek supir keringetan. Lu minum itu rasanya. Rasanya itu. Tapi Pak, Lebih supir kayak- Pantura ya? Supir Pantura tapi. Lebih kayak ketek supir Pantura. Iya. Diperes apa di mood? Diginin, lagi gini. Digini. Nah keluar kan tuh, lu tadahin pakai sloki kan, lu minum itu, gitu, itu spesifik. Berarti ditada bukan di mood ya? Iya enggak, tada dulu minum lagi. Di mood lagi. Misi ya bang. Nah ini yang gue cari nih bang. Ngerti semua aja. Oke, berarti lo gak terlalu suka itu ya? Terlalu suka. Image lo yang lain di mata gue mobil, lo suka mobil. Iya. Oh itu mobil ya, benar. Mobil ya pak, benar. Mobil yang cocok buat gue. Wah. Mobil yang cocok buat gue. Tapi nanti lu terakhirnya gue nanya lu hariannya pakai apa ya? Iya. Lo ini dulu kasih argumennya tapi. Oke. Kenapa itu? Yang cocok buat lu adalah Mau nanya dulu juga boleh. yang pasti mobil hybrid. Mobil hybrid. Iya. Bukan listrik. Mobil sama motor nyampur. Ngapain lu di dalam lu nyerek odong-odong lu. Hybrid itu tuh bensin sama baterai. Iya, di tengah-tengah. Oke, Iya. mobil hybrid. Iya. Kenapa? Karena lu masih ada sisi old school-nya, yaitu konvensional di engine. Kata Nggak mau siapa? hilang, nggak mau hilang. Nggak, gue ngeliat Oh, lo, iya, gue oke, ngeliat lo. oke. Iya. Oke. Tapi lu nggak mau ribet. Iya. Dia suka kesimpulan. Betul. Jadi hybrid. Kalau listrik, mungkin sisi old school lu masih belum bisa menerima. Nih kayaknya ini tuh. Sisi old school lu 84 kan? 84. Ya, beda setahun kita. Lo Sisi 83? 83. Sisi old school itu masih ada gitu. Oke. Sisi konvensionalnya masih kental. Oke, mobil Jadi hybrid ya. tengah-tengah hybrid. Oke. Hybrid apa? Mobil apa? Bagi gua, lu kayak gak suka nyetir deh. Alphard hybrid deh. Ya. Kayak gak suka nyetir, betul gak sih? Lu Itu kayak- mobil gue, Bro. Alphard hybrid? Respect. Lo lihat kali mobil gue. Ya ada mobil banyak di luar. Oh, Cuma kan iya. muatnya tuh mobil siapa? Oh, iya, Gua iya, tamu iya. sebelumnya. Soalnya Iya, bagus-bagus mobil di luar. Oke. Itu mobil pegawai loh di luar. Bagus-bagus ya. Gaji gede-gede sini. Nyampur itu nyampur. Iya, soalnya kan ada beberapa mobil bagus di luar. Gue nggak tahu kalau ada tamu siapa. Oh, oke. Iya, Alphard hybrid. iya. Anjir lo tahu, Bro. 2024. Iya. Itu. Ah. Ya. Kenapa Mantap. 2024? Kenapa Ya, lo sampai karena- tahu? Karena tipe-tipe lo tipikal yang garansi habis jual kali ya. Ini garansi mobil habis jual. Ganti lagi bro. 3 tahun bengkel resmi habis 3 tahun jual. Kok Udah. nggak 2025 lo bilang? Ya karena 2025 akan ada beli lagi nanti lo. Bukan ini pasti. Iya lagi. Kalau lo beli 2025 pasti bukan mobil ini pilihan lo. Tapi Bisa jadi LM. menarik sih LM sih. Iya.
LM yang 2 kursi apa yang 4 ya? 4 sih kayaknya. 4 aja. 4 ya. Kan lu kan punya anak. Iya. Iya. Anjir bro, magic Iya. bro. Kok lo ngerti sih kayak gitu-gitu lo bisa sih? Oh, sekolah lu listrik pasti belum tertarik 100% dong. Apa udah punya? Gue udah punya Apa? BYD Seal? yang paling murah. Oh, atau Hah? Bukan. Apa sih? BYD 7 M6. seater yang paling murah M6. M6. Iya. Itu gak enak tuh duduk depan ya. Nyetirnya gak enak tuh. Lu Iya lumayan Iya. sih. Gue gak terlalu ngerti sih. Tapi bukan lu memang yang make? gue pakai. Lu yang pakai? Kalau perlu banget gue pakai. Oh. Karena- Kalau perlu banget. Kalau perlu banget. Karena kadang istri gue aja kalau pergi berdua sama gue dia yang nyetir. Persentasinya banyakan mana makainya, bini lo atau lo? Yang M6. Bini gue, istri gue. Ya kan, pasti lo Istri milihnya gua. gampang-gampangnya kan. Cuman gue tuh pengen punya hobi mobil. Wis, gitu. Boleh. Mobil pertama yang lo punya? Mobil pertama yang gue punya ya. Iya. Oke, tapi nanti gue ceritain kenapa gue jadi gak punya hobi ya. Iya. Mobil pertama yang gue punya, Yang lo beli pakai duit sendiri? oh bukan dibeliin bokap. Ya. Kalau beliin bokap dulu deh. Dibeliin bokap yang berkesan aja ya. Ya. Oke, yang pertama yang dibeliin bokap yang berkesan buat Ya. gue Timor. Yoi. Mobil Timor. Sedan atau wagon? Sedan. Sedan, oke. Kenapa dibeliin Timor? Karena kata bokap gue tabrakin aja. Hah? Iya, karena kan gue baru belajar. Oh. Jadi kalau misalnya parkirnya Ya salah, udah, nggak apa-apa. baret nggak apa-apa. Oke. Ntar kalau misalnya gue lagi mau kemana kena pagar, nggak apa-apa. Berarti lo bisa manual, Lid? Bisa dong. Wih, respect. Zaman dulu bro, itu nggak ada mobil Bener, matic. matic, ya. Nggak ada Belajarnya mobil pakai matic. manual, bener. Selalu manual. Iya. Gue ngeliat matic aja juga kayak mewah banget zaman dulu kan. Bener. Oh manual tuh emang beda rasanya kan? Iya, beda. Kopling gitu. Aduh. Iya. Kenapa sih gitu? Kenapa niat banget gue meraktekin kopling Tapi ya? beneran barat ya Timornya? Bro, gue mobil parkir aja gue tabrak. Itu gue nggak enak banget, gue malu banget. Gue di tempat les gitar gue jebret gitu. Maaf banget ya, saya baru belajar, baru dapat SIM. Gue bilang gini. Iya. Gue pernah jemput cewek waktu itu. Cewek gue di daerah Permata Hijau. Masuk ke arteri Pondok Indah. Oke. Belok kiri karena baru dapat SIM kan, pelan-pelan. Nah, begitu udah gue sadar udah aman, ternyata gue nggak ngeliat spion, jadi agak terlalu kanan. Oke. Ada mobil. Ada bis, ada Metro Mini. Bis. Tabrak gue. Cepet. Samping lampu. Samping lampu. Bat. Bemper copot pak. Wih. Wing. Nggak gitu. Copot ke jalan. Oh, mental. Mental ke jalan. Tabrakannya berarti kenceng, Lid. Lumayan kayak cret, prak gitu, keluar gitu. Oke. Cret. Lu turun dong. Ribut lu sini lo, nggak boleh. Ya enggak lah, gue minta maaf lah orang gue yang salah. Gue minta maaf gue salah kan. Udah jatuh, cewek gue mau ada kegiatan. Gak enak banget gue. Terus akhirnya? Gue tempel pakai kayak Lego pak. Gue turun lagi. Gue ambil pampernya, gue taruh lagi. Cekruk. Nyeklek gitu? Iya, Tapi nyeklek. Ah. Oh berarti mungkin ngeplek kali ya. Iya, Gak terlalu iya. mental. Gue cekrek gitu. Udah gue jemput tuh cewek pak. Iya. Agak bete tuh waktu itu. Karena gue telat kan. Iya. Telat agak bete gitu. Maaf ya gini. Udah mau nyampe tempat dia ada kegiatan. Radiator panas pak. Temperatur naik. Temperatur naik. Berasap langsung. Ternyata tuh sampai kena radiator ternyata. Oh, selangnya copot. Gua nggak tahu. oke. Gue nggak ngerti apa-apa soal mobil kan. Oh, naik nih. Udah gue ya udah deh. Akhirnya dia naik taksi apa segala macam. Gue kayak ngeberesin mobil itu. Itu bersejarah buat gue tuh Timor. Iya, Gedet gagal ya. Ngedet gagal. Kita tuh pernah punya mobil nasional Timor sama Bimantara Cakra dulu. Timor. Itu anak-anaknya Pak Soeharto kan. Iya, Timor itu tuh dari Kia, Bimantara tuh dari Hyundai. Kita pernah punya tuh tahun 90. Timor tuh dari Kia? Kia, iya. Oh. Rebadge. Oke. Kalau Bimantara dari Hyundai. Gue bahkan nggak tahu kalau ada Bimantara itu. Iya, Ya, Timor, gua tahu cuma kalau nggak Timor. salah Tommy Soeharto sama Bambang Tri deh. Oh, Itu yang- joinan. Iya, kalau nggak salah ya ini Pak Bambang tuh yang Bimantara, Tommy-nya tuh Timor. Nah kan udah tuh, udah baret sana baret sini, nabrak sini tuh gue masih inget tuh kata-kata bokap gue pas gue pulang kayak maaf ya Pak nabrak lagi gue bilang. Terus bakal lu gimana? Bokap gue bilang, oh ya nggak apa-apa, tinggal nunggu kau aja pulang atapnya kebalik. Dia bilang. Satu-satunya yang belum tinggal atap. Jadi semua udah hancur Pak. Tapi keren loh bokap lu ya pada zaman itu ya. Bokap lu tuh ngajarin kayak udah ketika lu ngelakuin kesalahan ya udah ngelakuin kesalahan. Nah, kan zaman dulu kan kayaknya orang tua gue pastinya sahabat gesper deh. Karena? Ya karena emang melakukan kesalahan tiba-tiba Nabrak. baratinmu ya.
Oh, ya mungkin dia ngerti kali ya. Kalau anaknya rada-rada sih kayaknya ya. karena gue emang nggak bisa terlalu ini kan. Gue suka bengong soalnya kan. Jadi gue kayak ini. Oh, lu gampang dihipnotis jadi tiba-tiba gitu. Nah, habis itu mobil berikutnya Daihatsu Taruna. Wih, boleh. Bokap gue menang undian mobil. Hah? Menang undian mobil. Oh, mobil. Iya, dari bank. Dapat Taruna. Dapat Taruna. Dikasih lu? Dikasih ke gua. Warna biru? Merah? Abu-abu. Abu-abu. Nah, karena mobil hadiah, ini Daihatsu Taruna, waduh gue seneng banget sama itu mobil, Pak. Iya. Karena gue dapat hadiah. Karena dapat hadiah, makanya belum dipasangin radio. Oh, iya. Cinta banget gue. Jadi teman gue nebeng, pada nggak bisa nyetel musik. Ngerti gak? Iya, Karena gue gak suka musik kan. Gue gak suka ada musik di mobil. Jadi gak konsen. Bukan, ya emang gak suka aja gue. Gue suka mobil gue diem. Bunyi-bunyi aspal gitu gue suka tuh. Nah itu salah satu mobil favorit gue. Baru ketika punya duit, gue beli Honda City. Tahun? Aduh lupa lagi. Honda City warna coklat lah. Iya. Honda City warna coklat. Karir naik. Iya. Karir naik, manajer gue dulu beli dari CR-V jadi BMW. Iya. Gue dari Honda City jadi Honda City baru. Oh, kagak. Mendingan manajer lu ya, langsung upgrade ke BMW. Karena gue suka nabung kan. Jadi gue abis itu Honda City baru, abis itu ya baru Alphard lah gitu. Berarti City baru bertahan lama tuh? Lumayan lama. Seneng gue pakai City. Yang City lama juga bertahan lama kan? Lama, gue lama-lama. Itu irit banget tuh Dit. City Irit yang lama ya? tuh, irit banget. Aduh gue suka banget gue. Dan sekarang tuh kalau ngeliat Honda City lewat tuh kayak anjir nih. Masih jadi mobil yang gue suka itu. Iya. Nah gue kan punya mobil lama tuh Alphard tuh. Iya. Maulah gue punya hobi mobil. Wih. Karena ngerasa udah punya duit kan. Iya, biasanya kan hobi tercipta karena duit yang berlebih. Ya cukup lah, udah punya duit cukup. Pengen beli mobil nih. Iya. Gitu. Ketemulah gue sama financial advisor gue punya dulu. Wah gokil, lu pakai financial advisor? Iya, dulu gue punya tuh financial Kayak advisor. semacam kayak Ibu Liquina gitu-gitu? Iya masih timnya dia. Justru. Oh timnya dia? Masih timnya dia. Namanya Mas Teguh. Gue ajak ketemu di sebuah restoran. Terus gue ceritain lah. Mas Teguh nih kan gue udah ada duit nih. Mau hobi mobil. Mau beli mobil ini nih. Jawabannya gitu. Terus dia bilang, Radit, dunia ini tuh sekarang semua udah serba outsource. Artinya lo kalau misalnya mau punya mobil itu buat dari A ke B, lo udah bisa pesen mobil taksi online. Jadi buat apa lo punya mobil? Sayang uangnya. Mending lo invest gini. Oh iya, habis itu gue gak pernah punya hobi mobil lagi. Mobil gue cuma 2 bro. Seumur hidup gue ini maksimal gue cuma punya 2. City dan Alphard? Enggak, abis itu kan gue ada keluarga. Ya udah tinggal Alphard sama BYD. Sebelumnya Alphard dan apa sih mobilku Fortuner ya? Fortuner. Oh lu pernah punya Fortuner? Pernah. Oh. Jadi pokoknya gue gak mau punya lebih dari 2 mobil. Sampai hari ini. Alasannya adalah? Ya karena omongan dia. Mas Teguh ini? Iya, karena lu bisa kapan aja order. Mobil untuk lo dari A ke B, lo tinggal order bro. Dia bilang. Nah sekarang jadi kalau misalnya anak gue harus sekolah, istri gue harus kerja, gue naik taksi. Sampai sekarang? Sampai kemarin gue habis nganterin anak gue ke rumah sakit, gue pulang naik taksi. Naik Bluebird gue. Jadi gue udah gak ada keinginan lagi nambah mobil. Seru sih ya hidup kayak gini ya. Kenapa tuh? Simple ya. Simple aja ya. Lo kenapa, maksudnya punya mobil itu bukannya pertama pajak kan makin banyak ya? Iya sih. Lo progresif dong, kena dong? Enggak, gue pakai PT. Berarti berapa PT tuh? Satu mobil satu PT? Satu PT. Oh, lu kan punya PT kayak kantor kayak lu gini kan. Ya udah di situ aja pakai nama itu. PT itu nggak kena progresif? Enggak. Oh, enggak, jatuhnya aset. Oh, pantes. Iya, aset. Mobil ada apa aja? Nah, lo harus nularin gue lagi supaya hobi gue, bukan hobi ya, keinginan gue tuh muncul lagi. Apa? Gini, gue tuh punya mobil karena bikin konten otomotif kan. Iya, gue tuh suka banget dengan modifikasi. Suka banget. Pertama kali gue bikin skutomotif itu 2016, emang rencana gue tuh, emang gue doyan ngobrol sama montir awalnya. Jadi healing gue tuh kalau lagi putus, lagi apa, ke bengkel ngobrol sama montir. Beliin makanan, gorengan macem-macem, dengerin kisah-kisah mereka tuh selalu lucu banget bagi gue. Kisah-kisah montir? Kisah montir, kayak misalnya diusir bininya. Oh iya? Iya, tapi cuma semalam doang diusirnya, besok bininya nyariin. Hal-hal sepele kayak token listrik bunyi gitu-gitulah. Terus itu menarik bagi gue, kayak lucu lah mereka, ceritanya lucu banget gitu.
Terus kenapa nggak gue bikinin sebuah konten yang bisa nih bengkel-bengkel kecil dapat exposure. Exposure, Ya, oke. akhirnya gue bikin itulah. Oke, Sekutu Motif. Iya, Oke, gue sempat nonton tuh beberapa tuh. Iya. Karena gue suka nontonin konten mobil. Wih. Serius gue seneng tahu. Boleh. Review-review mobil gue tontonin bro. Meskipun gue gak beli. Iya, Porsche iya. Taycan gue suka. Oke. Terus Scirocco suka. VW Scirocco Iya, gue suka. oke. Sampai orang punya masalah katanya repot ngerawatnya kan. Iya, Itu gue iya. ngikutin video-videonya. Wih, respect. Iya benar, Scirocco banyak masalah. Iya kan? Iya, Scirocco kan? transmisi. Iya. Gue suka tapi gue gak beli. Aneh gak sih? Kalau lu satu aja yang pengen lu beli buat hobi. Ini nggak ngomongin duit atau finansial ya. Satu deh mobil. Hobi, gimana caranya kita tahu itu hobi? Yang lu pengen aja hasrat. Lu nggak tahu alasannya apa. Kayak lu suka sama orang. Ya gue cinta tapi nggak tahu. Oke, Nggak butuh alasan. Gue kalau kayak gitu-gitu butuh cerita bro. Wih. Dia dari tadi wih mulu. karena seaneh itu ya gue ya. Emang gue seaneh itu ya. Oke, lu cerita. Oke, cerita. Misalnya deh. Nggak, gue butuh cerita. Oke, misalnya gini. Kayak gue. Iya. Awal gue beli mobil, pasti mobil second dan mobil yang nggak bisa gue beli pada Oke. saat SMA. Karena nggak ada duit. Apa? Dulu, berani mimpi aja tuh sulit lah. Lulus SMA 2001, lagi nongkrong. Depan sekolah masih suka ngumpul sama teman-teman. Ada mobil BMW Wagon E39 warna putih. Oke. Itu selalu gue inget di kepala gue sampai velg edit. Oke. Tapi kayak one day gue harus punya nih. Itu ngomong aja atau dalam hati ya nggak berani ngomong. Oke. Karena terlalu jauh. Oke. Baru kejadian itu 2017. Gue beli, gue colokin velg yang ada di kepala gue. Oh, di memori lo itu? Iya, di memori gue. Persis plek-plekan sama. Sama pendeknya sama, tipenya sama. Pas jadi, udah. Tapi itu story. Iya, itu story. Itu gue respect itu. Iya. Karena ada cerita yang ngebuat lu menghargai barang itu kan. Iya. Oke, kalau pertanyaan lo tadi, mobil apa yang gue pengen, Iya. terus gue bilang kan, gue harus punya story-nya kan. Iya. Ada satu mobil. Apa? Jadi dulu pas kecil, gue dititipin di rumah nenek gue. Karena nyokap gue kuliah ke Jepang. Jadi gue dititipin di situ, jebret. Setiap pagi, paman gue almarhum, itu suka keluar, terus dia sayang banget sama mobilnya dia. Warna putih, VW Kodok. Tahun anjir, mungkin 90, 80 mungkin. PW Kodok 90? 70-an. 70-an ya. Oh, iya. Pokoknya udah tua banget Iya. yang apa? Herbie ya? Iya, Herbie ya. Yang gitu. Oh 70 itu ya? 70. Oke. Dia keluar, dirapiin sama dia, terus gue duduk di pinggirnya, terus gue ngerasa kayak itu memori gue bahwa mobil itu kayak gitu tuh ya si VW Kodok. Oke. Nah kalau misalnya suatu hari gue mau beli mobil, kayaknya gue VW yang kayak gitu deh. Oke, PW tua. Either VW Kodok atau VW Beetle. New Beetle. New Beetle. Oh. Gue sempet nyari-nyari juga. Nih makanya gue tuh gak punya hobi mobil. Iya. Tapi gue suka nontonin konten-konten review mobil. Yang paling gue suka itu buka mobil123.com. Tapi? Tahu kan mobil 123? Tahu. Terus gue klik bekas, mobil bekas. Terus misalnya gue masukin VW. Terus gue ngayal. Kan harganya berapa? Oh ini ada nih duitnya nih beli ini gitu. Tapi ngayal doang. Kalau mau beli mah bisa-bisa aja kan sebenarnya kan? Ya kalau mau beli bisa-bisa aja. Maksudnya duitnya ada. Ada kan? Ada. Tapi duitnya lu gak ada. mau? Enggak tahu gue. Kayak tiba-tiba. Iya enggak. Enggak, bahkan enggak kepikiran ngontak dan beli enggak. Cuman gue seneng aja. Ngayal. Ngayalnya itu loh. Iya. Kalau dia apa? Cuci mata ya gitu. Iya cuci mata tapi sambil ngeliatin. Jadi gue tahu tuh ada VW Beetle VW New Beetle dijual yang warna kuning di Surabaya. Itu gue tahu. Harganya berapa? 425. Apa tuh 5? Iya. Aji kok lo tahu banget ya? 1200 CC. Karena ada ya, karena 1400 Oh, lo tapi jual beli? kasta tertinggi itu 2000. Enggak, gue juga kayak sama kayak lu ngayal-ngayal. Iya kan? Gue suka ngayal gue. Kasta tertinggi itu 2000, cuma harga itu 600 700 yang 2000 Aduh, cc. itu udah lumayan ini ya digoreng ya. Iya, kayak yang 1200 saya cukup lah. Lu kalau jadi gue beli nggak VW Beetle itu? Gue harus ngurangin dulu mau beli garasi. Oh, karena lo ada banyak. Iya, harus ngurangin dulu. Karena gue tuh mentok di modif, Dit. Modif udah mentok pasti gue jual. Iya. Lo kalau modif mobil mengurangi nilai mobilnya nggak? Ada yang memang orang beli karena
gue yang bikin. Orang beli karena karena ada nama Gofar di situ. Iya, Gofar yang modif nih. Karena kalau gue modif pol-polan tuh, dan gue semua gue masukin YouTube. Ini engine masalah, udah gue ganti baru, gue masukin YouTube. Ini masalah ganti baru, ini masalah ganti baru, gue create segala macam. Sampai orang datang beli, emang harganya lebih tinggi. Terus minta tanda tangan itu di dashboard, wih. Udah kayak tuner-tuner Jepang gitu kan. Iya. Nah, gue kan nggak ngerti ya. Yeah. Kenapa sih harus ceper tuh? Kenapa sih? Nah, Kenapa sih? lebih enak handling. Emang iya? Ya, lebih enak handling. Kalau memang lebih enak, kenapa nggak dari pabrik udah ceper? Karena orang itu pasti insinyur tuh pasti kan mikirin 5 orang. Maksimum orang yang datang tuh yang bisa di mobil itu tuh berapa? Maksimum Gitu. kapasitas. Maksimum kapasitas. Oke. Gitu. Terus ya pasti ada limbungnya. Apalagi kita ngomongin mobil SUV ya. Limbung tuh kayak goyang di belakang itu ya? Iya kayak gini-gini kalau di tol nih. Oh. Ada ya. Nah ceper itu mengurangi itu. Cuma memang kalau misalnya SUV diceperin sih menurut gue sih memang plus minus ya. Kalau emang banyak orang dibikin ngebut-ngebutan kan. Ya itu menurut gue kalau SUV dibikin sangat-sangat ngebut ya. Tanpa ada bahan penunjang yang proper, entah itu kayak barbar yang memang menyanggain si rangkanya, ya jangan lah. Apa itu bahaya? Bahaya. Bisa keguling? Iya. Anjir. Serem. Nah lu tahu batas mana gue bisa ceperin sebuah mobil dari apa? Dari pertama kalau misalnya gue mikir sekarang ini ya udah umur kita sekarang. Itu gue bilangnya adalah ceper dewasa. Gimana tuh ceper Jadi dewasa? tetap ceper. Cuma masih enak diajak harian. Maksimum orang masuk tuh masih enak. Nggak gesrot. Nggak apa. Kalau dulu kan sampai lipsnya si velg itu nyentuh fender. Tak. Oh. Ada airsus karena gitu kan. Kalau sekarang ceper dewasa aja. Itu berpengaruh ke tampilan nggak? Maksudnya karena mobil yang Pasti. ceper itu yang keren? Pasti. Oh kalau mobil makin ceper makin keren? Artnya adalah di fitment. Apa tuh? Fitment itu tuh gimana cara kita mengkombinasikan antara velg, ban, dan fendernya si bawaan mobil. Fender. Sehingga? Kerennya itu adalah ketika udah rata. Nggak gesrot, rata, terus masih ada mungkin 2 atau 3 jari. 2 jari lah. Tapi nggak gesrot. Nah itu udah berhasil. Kayak lu dapet, gue dapet achievement nih. Oke, lo jagonya itu? Nggak jago sih, lumayan bisa ngitung-ngitung lah. Oh. Ada kalkulator fitmentnya, Dit? Enggak sih, masa sih? Ya ada. Lu buka Will David. Oke. willdavid.com. Itu kalkulator ban. Lu kalau mau ganti ban tuh poke outnya tuh ada berapa, itu hitungannya ada berapa derajat. Ada kalkulator ya. Oke, jadi kalau mobil Ya. modifikasi pertama itu diceperin. Selalu dong. Velg pasti. Oh, Pasti velg ganti dulu. Velg dan ban ganti. Baru Ceperin. ceperin. Pelek apa yang keren? Apa Tergantung. lo nyarinya apa sih, keren atau? Tergantung. Lu mau gaya apa? Nih, gue pernah tuh juga tuh. Yeah. Masa-masa nyari pelek keren. boleh. Tapi lagi-lagi gak gue iniin. Realisasiin. Enggak ya, cuma lihat-lihat doang. Oke. Bayang-bayangin. Pernah nasir pelek keren? Pernah. Ingat mereknya gak? Aduh, enggak lagi. Tapi di daerah Jakarta Selatan itu kayaknya tempat pusatnya pelek tuh. Gue lupa nama tempatnya apa tuh. Oke, banyak. Dewa, Dewi, something yang kayak gitu-gitu. Ya itulah, keren bro. Gue ngeliat peleknya bro. Jadi ini bannya, ini peleknya. Gue liat videonya soalnya. Pas mobilnya jalan, peleknya muter bro. Peleknya terus dia berhenti kan peleknya. Oh, ada spinner. Sebenarnya itu gaya-gaya Keren banget. 2000-an awal. Itu ngetren. Udah gak ngetren itu? Iya, sekarang sih enggak ya. Iya. Kayak zaman-zamannya biasanya buat di kita nonton GTA San Andreas, Iya. yang mobil jumping-jumping tuh mobil-mobil loko-loko Meksiko tuh pasti ngetren tuh. Nah sekarang Buat gua keren. Ini di ngetrenin lagi nih sama siapa gue lihat video tuh. Wah ini kayaknya ya kan bagaimanapun ya tren itu kan repetitif deh. Oke. Ya pengulangan pasti kan. Itu baru Akan terjadi keren lagi. Akan terjadi lagi gue rasa. Taruh di VW yang vintage. Lucu. Approve. Bener gak nih? Iya bro. VW vintage. Iya. Cuma spinnernya jangan yang lebay ya. Kalau ada yang bentuk-bentuk aneh-aneh tuh. Yang Ini kayak santai aja. monoblok aja. Monoblok full logam aja. Oh. Ih, Oke, yang keren buat lo apa? apanya nih? Ini pelek yang keren. Tergantung gaya. Gaya tuh apa maksudnya?
Tergantung gaya, lu mau gaya apa? Kalau SUV velgnya beda. Oh. Makanya gue kan bikin brand velg sendiri kan. Oh iya. Iya, namanya TBW. Itu bikin di Indonesia semua materialnya. Semakin gede velgnya semakin keren apa nggak ngaruh kayak gitu-gitu? Nggak ngaruh. Oke. Tergantung kebutuhan. Pelek paling mahal yang lo punya? BBS Alpina tahun 80-an. Anjir, lu punya pelek tahun 80-an? Iya, itu gue beli 30, sekarang harganya 120. Nggak mungkin gue. Ya, lu ya. Nggak ada pelek 120 juta. Ada BBS Alpina. Satu pelek? Buat BMW. Bro, lu yang bener aja bro. Iya, BBS Alpina. Alpina. Iya, BBS Alpina. Buat BMW. Anjir, gue nggak ngerti lagi bagusnya di mana. Gue nggak ngerti demi Allah. Tahun 80 itu. Bro, 100 juta, 100. Wow. Tahun 80 itu, Dit. Bagusnya apa ini? Gue punya 2 set. Oh, ini sebelum lo dateng. Iya. Ini kan bener kan mobil 123? Yui. Gue lagi ngeliat Toyota GR. Nih, enaknya kalau aplikasi ini tuh bisa diesel, matic, tahun berapa, sama tahun berapa rentang. Gue lagi ini lihat Toyota GR 86 2,4 coupe MT. Wih, mau beli? Lihat aja. Enggak, lihat doang. Ini kerjaannya gini aja, lihat doang. Oh, hobi lu gitu. Iya, hobinya Boleh, gitu doang. boleh. Gak pernah beli gara-gara si Mas Teguh. Tapi ini healing juga tau, Dit. Gue kalau misal lagi rusuh banget pala gue ya, gue pasti marketplace favorit gue sekarang adalah Facebook. Oke. Iya, tuh lumayan bisa ngademin pala lah. Kenapa? Karena lo bisa lihat barang-barang yang mungkin lucu-lucu. Iya, makanya folder savean gue tuh banyak banget barang. Save dulu aja. Ada yang akhirnya lo execute dan lo beli? Ada. Oh ada. Ada. Oke, lo tadi ada itu si BMW yang idaman lo. Iya. Apalagi mobil lo? Yang pernah gue beli X-Trail T30 tahun 2007. Wah itu mobil bokap gue dulu tuh. Iya, lucu Nissan ya? X-Trail. Kotak-kotak. Iya. Iya. Tahun berapa? 2007. Aduh, itu zaman-zaman bokap gue pakai lagi. Iya, itu kan keluar pertama kan 2003 kan, 2004 kan. Itu kayak masa-masa abis lulus SMA segala macam. Mahal banget ya dulu. Kayak yang makan Echelon 1 ya. Iya. Terus kayak ya udahlah, ini gue beli tahun 2019. Oke. Iya. Tapi yang tahun lama. Tahun lama, tahun 2007. Gue beli 4x4 version. Wah, itu tuh bokap gue pakai itu sampai mobilnya udah rusak apapun dia nggak mau lepas. Karena memorinya dia bilang. Iya, banyak orang tuh yang memorinya di situ. Memorinya sampai nyokap gue udah marah-marah, udah jual aja, akhirnya dijual. Dan satu hal, gue pernah punya mobil, belum pernah gue kontenin, akhirnya terpaksa gue jual karena lagi BU. Apa? Estilo. Oh, Estilo yang kecil ya? Iya, dulu kan di SMA kan kayaknya orang anak gaul pakai Estilo kan kayak, wih udah paling kasta tertinggi nih. Oh, kalau di SMA gue dulu Peugeot yang berapa yang kayak kodok? Iya. Oh yang lama. Yang kecil itu. Yang lampunya kotak tapi bulat 2 gitu ya? Iya pokoknya keren deh. Iya. Oh itu keren bro, warna merah bro. Iya, keren itu. Kalau Eropa kan kastanya beda. Meskipun itu Prancis punya. Iya, beda lah kastanya lah. Kalau gua punya satu mobil untuk gua pakai selamanya, kalau Lexus itu make sense. Katanya dia paling awet. Make sense. Oh iya? Iya. Jadi mending gue beli Lexus aja. Ini pertanyaan bagus nih. Apa tuh? Satu mobil yang lu pilih pakai selamanya. Ini kita selamanya itu ngomongin Medan. Ngomongin lifetime segala macam ya. Ini selamanya. Lu mobil apa? Kalau gua? Iya. Gua mungkin kalau selamanya tanpa ganti-ganti. Tanpa peduli duit juga ya? Iya ini Medan segala Medan boleh dipakai gitu kan. Apa? Lexus RX. Wih, RX. Yoi. Boleh. Oke gak tuh? Boleh. Pasti awet dong. Tesnya dia boleh nih. Bro. Boleh. Gua Hilux. Hilux? Toyota Hilux. Double cabin pick up. Yang kayak Veloz kan? Veloz punya ya? Bukan ya? Yang kayak van kan? Oh, Veloz. Veloz bukan. Yang ada pick up. Oh gak tahu. Bukan. Yang pick up. Double cabin. Tapi ada pick upnya ya. Ada baknya di belakang. Oh lo mau yang ada pick upnya? Ada baknya. Enggak, karena Hilux sudah teruji. Dipakai di belahan bumi manapun. Kenapa gak Toyota yang lain? Enggak, Hilux sudah. Karena di sini kan kayak Tundra segala macam kan nggak masuk ya. Jadi kayaknya yang paling masuk akal dan dipunya untuk selamanya kayak gue Hilux gue. Oh itu lo pasti. Hilux mau dipakai. Lu di mana-mana ketemu Hilux cuy. Ntar gue Google dulu ya. Lu di medan perang ketemu Hilux. Coba Toyota Hilux. Oh ini. Iya. Lo butuh belakangnya buat apa? Gak tahu ya, gue percaya sama serangan zombie ya jadi.
Pernah ada sih di sini sih serangan zombie sih. Anjir iya keren sih, keren bro. Kayak bakal seru kalau dibikinin kayak perlengkapan ransum gitu ya. Iya. Lu ngelihat mobil listrik gimana? Nah, narik napas dulu nih kayaknya nih. Waduh dalam nih kayaknya. Gue suka dengan kecanggihan teknologi ya. Bagaimanapun ya. Tapi gue tuh orangnya emang sangat-sangat kolot soal mobil. Oke. Sangat-sangat kolot banget gue soal mobil. Lalu? Kalau untuk beli, jawaban gue adalah urgensinya belum tahu untuk apa. Lu belum kepikiran beli sama sekali? Sebenarnya ada sih, karena model. Ada model, gue suka yang boxy kotak ya, pas ketemu, bagus lagi tapi buat dimodif. REV? Iya, bukan. Apa sih itu, baru kemarin tuh datang G60. Oke. Itu kayak dimodif lucu ya. Terus banyak banget tuh yang pengen keluar tahun depan tuh V230 lah, yang model kayak Defender. Kotak-kotak gitu. Sekarang makin bingung ya. Iya. Karena mobil Cina juga masuk banyak. Banyak banget. Pusing sendiri lu. Serem. Itu serem banget. Tapi kalau untuk modif ya. Tapi untuk beli kayak urgensinya apa ya kau beli ya. Tapi kalau untuk urgensi nanti untuk dimodif mungkin akan beli. Tapi sekarang belum gue. Itu menghilangkan romantisme lo sama mobil gak? Karena EV ini. Mobil listrik tuh membuat, aduh jadi gak romantis nih mobil nih. Gue bilang sama diri gue sendiri. Ketika lo beli EV, jangan expect apa-apa. Artinya? Ya udah ini buat lu enjoy teknologi aja kayak lu beli iPhone yang baru gitu kan. Ya mungkin banyak banget fitur yang baru tapi kita gak tahu daya tahan segala macam gitu kan. Udah jangan expect apa-apa kecuali emang lu pengen ngerasain teknologinya. Udah. Tapi yang lain jangan expect apa-apa. Gue bilang ke diri gue sendiri. Once gue beli mobil listrik. Oke. Kalau mobil harian lo apa? Sekarang pakai GWM tank 300 sama Hi-Ace. Hi-Ace yang Jepang yang atapnya pendek. Iya. Itu emang paling enak buat harian. Enak. Kalau mobil Eropa favorit tuh BMW. Iya. Oh kemarin gue punya Yaris Cross gue jual, itu mobil teririt yang pernah gue punya seumur hidup gue. Oh tahu Yaris Cross ya. 1:24 listriknya di bensinnya. Bensinnya. Itu kayak ini teririt yang pernah gue punya lagi. Nah lo keputusan jual mobil itu kenapa? Karena udah mentok mau dimodif apa lagi. Oh ya karena itu tadi. Iya. Aduh seru kali ya modif-modif mobil gitu ya. Ada definisi mobil ninja. Apa tuh? Jadi mobil ninja adalah mobil yang udah gue kontenin tapi belum tayang. Tayangnya kalau udah dijual. Kenapa harus gitu? Karena ninja, jadi kemana-mana orang gak tahu ini mobil Gofar gitu. Privasi. Kenapa lo butuh orang gak tahu lo kemana? Ya karena Emang mau kemana lo? Gue mau ke Warkopolim. Seru aja kayak parkir. Orange ya soalnya. Terang juga tuh Warkopolim kan orange. Itu mobil ninja. Gak boleh di-spill. Akan di-spill kalau udah dijual. Mereknya aja boleh gak? Tipenya aja. Kan orang juga gak tahu bentuknya. SUV. SUV. Mobil ninja gue sekarang yang udah gue kontenin tuh ada 2 belum gue tayang. Lo pernah dapat kerepotan karena orang tahu itu mobil lo di jalan? Kalau gini-gini ngetok-ngetok. Kayak udah biasa kali ya. Gofar gitu. Coba kayak totok bang, gini-gini. Wah, sok. Kan kalau orang kan mau ribut ya, itu masih nggak apa-apa. Cuma yang rusuhnya kalau mobil gue udah kejual, yang beli mobil ketok-ketok, bang. Wah, DM gue. Ada orang aneh dah. Ya udah biasa aja, ntar lama-lama juga hilang. Lama banyak. Tapi yang paling mengganggu adalah dia ngikutin gue sampai rumah gue. Dan tiba-tiba subuh ngetok-ngetok gue cuma minta foto. Itu enggak sih. Gue lagi siaran, masih siaran tuh gue. Iya. Itu gue siaran tuh bangun jam 4:30 kan. Jam 5 lewat jalan tuh dia di depan rumah. Dia minta foto. Wah itu menurut gue ini. Lo ngusirnya gimana? Gue bilang kayak ini sama sekali gak sopan sih lo datang ke rumah gue. Gitu. Apalagi ini subuh-subuh. Enggak, itu bisa macam-macam sih. Lo bisa nanti kenapa-napa kan kita nggak tahu kan. Iya. Dia bisa melakukan apa kita nggak tahu. Betul, makanya gue butuh mobil ninja. Iya. Akhirnya ternyata privasi. Pernah diikutin mobil gue dari jalan. Gue mau ke tempat cewek gue, ke kosan cewek gue. Minta foto, kan jadi tahu cewek gue jadi nggak nyaman kan. Diikutin di jalan. What the hell? Sampai gue ke kosan cewek gue, dia turun minta foto, tapi kan cewek gue gak nyaman dan gue juga gak nyaman. Kok bisa ya? Gue gak pernah lo dapet kayak gitu-gitu sampai diikutin. Mungkin karena lo konten mobil. Karena ter-highlight mobil gue. Iya itu kali. Iya ter-highlight banget. Jadinya kayak wah gue butuh mobil ninja. Iya itu make sense. Iya.
Oke, kalau buat Alphard hybrid gue, Iya. modifnya apa yang Ganti keren? velg aja cukup. Ceperin ganti dong, velg. ceperin. Dikit aja. Gue dimarahin Anissa pasti. Gue dimarahin istri gue pasti. Ganti velg aja Ya, cukup. velg ya? Ganti velg. Velg apa yang cocok buat gue? Ah. Boleh nggak kalau velgnya 4-4-nya beda? Jangan ngapain. Oh enggak ya? Lu ngapain? Oh, boleh ya? Kan bisa beli satuan. Ya lu pakai sepatu kiri kanan beda. Selain Rocky Putirai pemain bola ya itu aneh tuh, lumayan aneh tuh. Oh iya nggak boleh Iya. ya? Iya. Tapi gue beda nih. Nih sama Iya. ini. Warnanya beda. Coba warna, tipenya. Iya. Iya aneh juga sih itu. Apa velgnya? Jadi yang jelas harus sama semua. Oke. Harus sama semua. Sama semua. Oke. Gua tuh ngelihatnya kalau Alphard kan ya nggak terlalu sporty ya. Dibanding Velfire. Betul. Oke. Kalau Alphard kan ya udah gitu. Kalau Velfire kan terlalu banyak sudut dan robot ya. Iya dan kayak chrome-nya tuh banyak. Banyak banget. Kalau Alphard apalagi Alphard si hybrid tuh harus yang luxury. Iya. Gimana? Pakai velg yang lebarnya ringnya itu 19 atau 20. Heeh. Itu tipenya Work Hemits. Wih. Work Hemit. WORK Hemits HEMITZ apa ya? Apa DZ gitu. Work Hemits. Iya. Velg. Ya. Apa Oke. Hamits gitu? Tulisannya. Oh Work Emits. Emits. Iya Emits. Iya Emits. Gak pakai H. Gak pakai H. Oke. Nah. Emits Bro EMITZ. keren bro. Iya. Bro keren bro. Work Emits. Anjir. Keren. VIP style. Wah gila sih ini keren sih. Iya. itu pecah. Ada nggak yang berhenti muter lagi? Ya, ngapain Nggak. nggak usah. Oh kalau Itu Alphard aja. nggak boleh gitu? Itu aja, itu kan mobil harian. Oke. Iya, ngapain lah yang ngurr, itu ngapain. Mau ngipas di situ. Mau ngipasin rem lu. Jadi kalau berlebihan juga nggak boleh ya? Ya nggak apa-apa juga sih, cuma buat lu kayak jangan nih. Oke. Kalau gue kayaknya nggak apa-apa kalau berlebihan lah. Oh Gopar ya berlebihan sama kayak lu. Kayak jangan. turun gue. Iya, saya Adit tuh. Iya. Tapi Work Image boleh lah. Iya Work Emits gue akan lihat nanti. Iya. Harga berapa? 30-40. Oke, gue gak jadi lihat. Nggak, gue lihat nanti. 31 kan? Hah? 30. Enggak dong. Oh, full Empat-empatnya. semua. Oh, empat-empatnya 30 juta. Iya. Empat-empatnya. Kok lu ketawa sih, Yo? Empat-empatnya. 30-40 lah. Empat-empatnya. Very interesting. Iya. Gue ganti ban juga dong harus. Ya. Karena dia lebih gede gitu. Sekarang ini Alphard Alphard lo tuh kalau nggak salah pakai pelek 19, bannya 225 50. Lu pakai yang mungkin 50-an lah. 235 50 R19. Jadi cocok? Cocok. Oh tinggal colok? Colok. Oke. Nanti ukuran bannya lo gedein dikit. Satu step. Jadi biar nyamannya dapat. Oh tetap ganti ban? Iya. Pokoknya ntar lo calling gue aja. Oh, Ini oke. gimana ganti ban? Tenang bro. Enggak berarti gue kan harus nunggu bannya agak aus. Iya. Biar sekalian ganti biar gak rugi-rugi banget. Iya boleh. Gue seneng hitung soalnya. Iya, oh iya. Oke. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan nih dari member gue. Iya. Member Discord nih, member YouTube yang nanya di Discord. Discord tuh berapa pegawai, berapa member total di Discord? Aduh, di sini ada 9.000 tapi Banyak. nggak semuanya member. Jadi orang tuh bisa masuk tanpa jadi member. Kalau member baru bisa baca. Oke. Ngerti gak sih maksud gue? Iya, tahu. Jadi orang bisa masuk Discordnya, Ya. tapi lo kalau nggak member lo nggak kebuka semua. Ya makanya gue cuma lihat yang ke data doang. Ke data 9.000. Oke. Kayak dari Mas Ray, Bang Gofar kasih rekomendasi mobil culture yang cocok buat Bang Radit. Nah masih nyambung nih. Tadi udah ya. Oh itu berarti. Iya, kalau gua kalau mobil culture ya, bukan harian ya, culture ya. Yang lucu buat gue. Kita nggak ngomongin soal keribetan mesin nih. Iya. Porsche Speedster. Aduh, itu kayaknya keren deh. Iya, Porsche. Speedster. Kenapa lu nggak ngomongin keribetan mesin? Emang ribet dia? Ya, lu pasti akan ribet lah dengan itu. Mesinnya sama kayak kodok sih sebenarnya itu Porsche. Wow. Porsche. Wow minimalis lagi bro, Iya. bro. Itu mesin kodok di belakang juga. Oh wow. Sama kayak VW kodok. Boleh gak sih gue pakai itu, bukannya ada batas umur sekarang kendaraan? Nggak ada. Oh nggak ada? Belum. Yang kata 10 tahun, 10 tahun Nggak itu? ada, Belum. Denjaka, Bang Gofar gimana kabar Rahayu? Jadi artefak. Rayu tuh VW Golf MK1 gua. Ih gue ngeliat lagi. Iya. Gue ngeliat lagi lewat TikTok gue kemarin. Mau jemput. Pakai Rahayu udah siap menjemput. Duh lagi main sama anak-anak. Ada yang main sama anak-anak.
Itu TikTok gue bingung dah. Ini lama-lama bro keluar semua bro. Maksudnya kan enggak, intinya ketika kita melibatkan orang lain kan dia udah punya kehidupan. Atau orang yang di situ kan ada kehidupan nih. Kan Bro. kayak enak ya orang ya. Jadi gak enak ya. Tapi lu gimana gitu di situ? Kayak Jadi gimana gitu ya. Iya. Gue bilang kayak masa lalu banget gitu. iya, yang sekarang aja dah gue bilang. Iya. Yang dulu gimana? Lewat lagi yang ini Gofar udah di nerf. Sebelum di nerf. Iya. Yang ada orang jualan apa? Rokok atau apa ya? Cewek jualan rokok. Iya lupa gue. Iya bercandaan dulu. Itu lewat semua tuh anjir. Bercanda dulu kan emang bahaya-bahaya makanya tolol aja zaman dulu. Sekarang tuh udah gak bisa ya bercanda-bercanda kayak Enggak gitu. kan gue berproses aja. Gue bahkan ngelihat tweet gue akhirnya gue delete Twitter ya. Heeh. Gue ngeliat gue kayak nge-tweet zaman dulu. Ini orang tolol banget dah. Tapi iya lagi. Iya. Iya. Kadang kalau kita ngeliat kita zaman dulu kayak apaan sih Gue lu? ngomong di YouTube zaman dulu. Gue gak ngomong gitu sih Par gitu. Iya. Kayak aneh banget gitu. Pendewasaan. Mineral. Bang Gofar gimana cara ngebawa tongkrongan jadi asik anjir. Lu tau gak gue pernah ada job desk icebreaker. Gimana tuh? Jadi dibayar bukan buat nge-MC tapi jadi ice breaking aja. Supaya orang gak awkward. Jadi kalau di perusahaan gitu sebelum MC. Jadi gue masuk kayak cuma ngecek-ngecekin orang. MC-nya aja yang ice breaking? Itu menurut gue aneh karena menurut gue menurut mereka MC itu khusus yang bener-bener rundown aja. Oh. Kalau gue udah ngecek-ngecengin orang apa segala macam itu. Lu dibayar waktu itu? Dibayar. Berarti lu datang cuman kayak biar fun gitu. Iya, terus dibayar untuk menjadi mengaku sebagai temannya orang ini. Jadi gue di room gitu kan dibayar. Bayar lumayan gede. Cowok, Far. Lu depan mereka teman-teman gue, tugas lu udah ngelawak, bikin tongkrongan asik. Uangnya sekian, tapi kita ngakunya kenal udah lama ya. Anjir. Duitnya gede duit. Pak itu aneh banget sih. Duitnya gede banget. Berapa? Mau spill gak lu? Cepean lah. Lu dibayar seratusan juta untuk ngaku jadi temennya orang. Iya. Dan itu lumayan. Sih? Gue gak bisa, orang gak percaya juga. Gue gak ada temen. Tapi lumayan loh maksudnya. Ya gue nongkrong suka gitu kan. Suka ngobrol sama orang baru juga. Suka minum. Tapi lu bener ngaku jadi temennya dia? Iya gue create cerita. Lu bikin cerita? Iya. Oh ini waktu kita sama gitu? Iya. Terus orang kayak udah ngikutin alur gue aja. Oh itu naikin status sosial dia. Iya mungkin. Oh temennya Gofar nih. Iya mungkin. Itu sama kayak yang gue ngeliat potongannya juga tuh. Lu dibayar nemenin cowok di ruang karaoke nyanyi. Berdua tapi gue ambil. Oh lo gak ngambil? Gak ngambil. Kan gini kan sekarang kan zaman-zaman yang ngeliat karaoke di klub gitu kan. Ya biasa lah ya. Nah manajer gue dikira tuh emang kayak gitu karaoke. Enggak di room. Oh gue pernah kok beberapa kali. Berapa orang? Ini acara ulang tahun apa? Enggak, cuma berdua doang. Berdua maksudnya lu sama dia. Wah, itu aneh. Wah, Kebayang lagi. Itu aneh tuh. Kebayang lagi. Enggak sih gue gak ambil. Kalau mahal banget, ambil gak? Ambil, tapi gue ajak Wancoy temen gue. Lucu lagi Wancoy. Ini pertanyaan terakhir nih juga nyinggung Wancoy nih. Atet, kira-kira Wancoy bisa nggak jadi teman Bang Radit? Temen gue. Gue berdua sama dia deh satu ruangan. Bisa ngobrol nggak gue? Gue yakin bisa. Bisa. Gue yakin bisa. Akan fun nggak kita? Lu yang fun. Karena cerita dia tuh absurd. Oh. Nih, menurut lu kan kerjaan gue aneh ya? Iya. Wah, kerjaan dia lebih aneh lagi. Dia pernah dibayar sama cowok. Berdua. Untuk nongkrong. Berdua. Kalau gue gak mau nih. Karaoke berdua. Datang ke rumahnya di Cibubur. Job desk dia apa? Dikenalin ke tetangga. Ini teman gue Wancoy. Ngider. Terus terakhir nongkrong di balai sama warga. Dibayar. Kayak gue cocok deh kayaknya. Lu akan fun karena denger cerita-cerita aneh dia. Aneh-aneh. Itu gak ada yang sengaja ya omongannya dia, ininya dia yang dia tuh gitu. Iya, dia tuh sebenarnya tidak bermaksud ngelucu. Oh. Apapun yang dilakukan sama sekali nggak bermaksud ngelucu. Cuma orang jatuhnya jadi lucu. Iya. Karena emang kayak tolol aja ketemu orang kayak dia gitu. Lu yang fun. Kapan kamu mampir dong gue kayak itu dong. Green Boys ya. Bener ya. Bener dong. Bener. Salaman dulu. Ayo. Radit Green Boys guys. Iya. Kenapa harus sampai salaman sih? Aman kan? Gue sih nonton aman ya. Aman kan dia? Aman ya? Banyak banget di komen-komen ya.
Nggak kebayang kalau misalnya Gofar Bang Radit 1 udah tuh di konten kemarin kita. Iya kemarin. Sekarang di sini. Green Boys belum. Iya. Karena bagaimanapun Dit, irisan kita tuh mirip. Tongkrongannya, maksudnya zaman-zamannya mirip. Iya zaman-zamannya. Iya, Tapi kultur lu SMA tuh, mirip. Lu tuh adalah orang-orang di SMA gue yang gue udah pasti tahu nggak nyambung. Dan lu juga tahu lu kita nggak nyambung. Salah lu. Gue di SMA suka banget temenan sama orang-orang yang pertama nggak ditemenin, dibully. Lu berasumsi gue tiga-tiganya dibully. Terus yang aneh. Lu berasumsi gue tiga-tiganya. Nggak, lu yang mana deh? Nggak, lu pilih aja lu yang mana. Gue tiga-tiganya. Gue tiga-tiganya. Gue sangat suka temenan sama orang-orang itu. Tapi jujur ya, gue ada lagi Apa? teman populer yang nemenin gue. Waktu SMA ada gue. Ada. Yang populer di sekolah nemenin lu? Iya bro, tapi bro. Kita tuh, gue suka diajak jalan sama dia segala macam. Tapi kalau di sekolah dia gak mau kenal gue bro. Wih parah. Sedih banget gue. Parah banget. Kalau papasan ya papasan aja. Tapi di luar sekolah kita main. Lu pernah nanya gak kenapa? Takut sakit hati gue. Oh denger jawaban tuh sakit hati? Oh, oke. Kayak gue harus mempertahankan popularitas. Gue takutnya jawabannya gitu. Aduh males. Sedih Ada gak? tuh cuy. Ada. Orang masih ada sekarang? Masih. Masih temenan gak? Masih. Oh iya? Iya, dia gue gak apa-apa. Oh. Ya gitulah. Tapi kalau lo nggak kan? Enggak. Lo nemenin aja. Ya kalau ketemu di dalam kelas mah atau di sekolah mah santai-santai aja. Oh. Gue nginep di rumahnya gitu. Bahkan gue main sama anak rohis. Kenapa lo mau temenan sama orang aneh dibully dan penyendiri di sendiri? Pasti dia punya alasan kenapa dia kayak gitu. Alasannya apa ternyata? Ada satu misalnya dia tuh jago main bass banget. Nyata jago main bass banget. Kok jadi alasan? Kenapa jadi alasan? Ya karena dia tuh suka banget dengan musik dan musiknya dia tuh aneh. Jazz yang ngejelimet. Karena semuanya tuh gak suka musik jazz. Bagi dia tuh dia takut untuk bilang itu ke orang-orang. Lu lagi ngomongin gue ya? Karena gue gitu dulu. Oh iya? Tapi gue gitar. Oh gitar? Iya, gue suka jazz dari kecil. Oh. Dari SMA, suka banget gue. Ini mirip kayak lu? Django Reinhardt, ada pemain gitar yang... Apa, Cassiopeia ya? Cassiopeia dia fusion ya? Iya, fusion fusion. jazz. Terus ya pokoknya yang band-band Jepang, jazz Jepang gitu. Tahu. Suka. Iya. Itu gue dikasih dengerin tuh kasetnya. Keren. Itu lu. Tunggu deh. Jangan-jangan bukan bass ya? Apa gitar ya? Next Gofar, buat lo apa nih? Lo ada project apa yang bisa di-share? Mau diceritain? Ya paling lagi ngembangin pelek. Pelek lo ini? Iya. Oke. Tadi apa namanya? TBW. TBW. Turbo Bass Start Wheel. Ih, gokil. Collab sama Hot Wheels nih gitu. Anjir, keren banget lu collab sama Hot Wheels. Iya. Wah gila lu. Iya. Oke, paling itu ya. Ya terus sama pengen buka warkop Polim beberapa cabang lah. Anjir tuh cepet juga tuh. Gue ngeliat buka di Bogor. Warkop Polim. Polim itu Panglima Polim kan? Panglima Polim. Tapi bukanya di Bogor. Iya. Gile. Ya kayak Sate Senayan, Optik Melawai. Oke. Di mana-mana ada. Ntar lo akan buka di mana lagi? Bintaro kayaknya. Itu semua punya lo atau ada franchisee? Enggak ada, paling partnerannya beda-beda. Kalau partner yang utama ada Green Boys dan teman-teman, 2 orang teman yang lain. 3 lah sama Renda, adik kelas kita. Oke. Ya, membawa semangat SMA. Good luck udah main kesini. Thank you Dit, udah ngundang. Iya, terima kasih. Good luck buat semuanya. Thank you buat Radit Lisius semua. Oh, Radit Lisius.